cuman kalau papa saya nggak terima. Oh, papa yang nggak terima. Kenapa papa nggak terima? Karena beliau itu kan fanatik akan Katolikannya dia kan. Oke. Nah, jadi pada saat itu ya udahlah, setiap saya pulang ke kampung halaman saya, itu papa udah nggak mau negur saya. Dan hari itu juga nama saya dicoret dalam kakak gitu. Nah, kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja mah, saya bilang gitu kan. Allah maha tahu deh. Nah udah kan saya tuntun. Pas setelah dia mengucapkan kalimat syahadat itu, kelar udah. Meninggal langsung. Langsung nggak bisa ngomong, terus matanya ketutup, cuman masih detak jantungnya itu masih ada. Oke. Kan saya bilang gitu ke adik-adik saya. Sekarang kita dapat duit nggak dapat duit sama nggak? Sama. Makan nggak makan sama. Karena hidup saya tuh simpel bang. Saya nggak punya nasi, saya puasa. Saya punya nasi ya saya makan. Ya kan? Nah dia manggil lu nih, lu langsung datang nggak? Pasti lu langsung datang. Iya, lagi demen-demennya. Ya, walaupun di samping lu ada bau tai kucing, bau apa, lu nggak bakalan melihat itu. Nggak ngaruh. Begitupun juga dengan Tuhan. Kalau kita menerapkan rasa cinta kepada Tuhan, ajarnya lu datang. Alhamdulillah. Kan yang manggil siapa? Yang manggil kan kekasih. Iya. Ya kan sama dengan pasangan. Walaupun lu nanti latar belakang lu mau tinggal di jalanan, lu mau tinggal di emperan, tapi yang lu cari cintanya Tuhan, berkahnya. Opsi TV. Terus menebar kebaikan. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah Opsi TV bersama Benteng Hati Channel, bersama Handi Selebes Channel, dan apa Jalan ini? Sang Mualaf. Jalan Sang Mualaf. Wah, ini YouTube-nya Bang Ferry. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan berbicara bersama salah seorang mualaf yang pernah bertemu dengan saya dan pernah juga ada di konten Opsi TV. Beliau membuat lumayan kagum saya gitu. Karena apa? Karena yang saya pikir ini anak ini diem aja, nggak kayak ini bocah kayak nggak bisa apa-apa. Ternyata ilmunya segudang bro. Ternyata sampai malu kita juga sendirinya ya. Kayaknya kita nggak ada apa-apanya lah sama Ferry. Untuk lebih lengkapnya lagi kita langsung wawancara sama Bang Ferry. Assalamualaikum Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fer, ini pertemuan kita yang kedua kalinya ya, Fer ya? Iya. Nah, kita Ferry aja nih nggak apa-apa ya. Umurnya berapa tahun, Fer? 29 tahun. Mau para 3, mau 30. Baru mau 30. Subhanallah, anak gua ente. Lah. Anak gua udah 29 tahun juga. Yang pertama. Yang pertama. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman semuanya belum pada tahu nih jalan mualafnya, penemuannya si Ferry ini sampai dia akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam dan Islam itu menjadi pilihan, agama pilihannya. Nah, boleh nggak diceritain sedikit dari awalnya Ferry mengenal Islam dan sampai Ferry itu sampai akhirnya memilih Islam sebagai agama Ferry. Menemukan jati diri lah ya. Iya, betul. Dan disclaimer juga, Ferry ini SMP-nya di Santo ya? Santo Melania. Itu Katolik, bro. Yang belajarnya Katolik banget kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Itu susah sebenarnya itu kalau orang Katolik itu doktrinannya udah keren banget. Oke, cerita deh, Ferry gimana? Pencarian ini ya, Tuhan. Ya, pencarian Tuhannya Ferry ini. Ya, apa ya, ini kan memang kan setiap orang itu kan hidup itu kan pasti ada pencarian kan. Dan di dalam sekolah minggu kan juga diajarkan bahwasanya beragama itu bukan hanya sekedar beriman, melainkan harus berakal, dan akal itu harus seimbang dengan keiman. Jadi akal lebih dulu baru beriman. Ya kan, makanya dalam sekolah minggu juga dijelaskan bahwasanya pakailah akal budimu, dalam Amsal kan juga dijelaskan, Amsal 16:22 mungkin kan. Pakailah akal budimu karena akal budi adalah sumber dari kehidupan.
Oh, emang diajarin. Iya, memang diajarkan. Oke. Nah, yang membedakan setiap insan, manusia, dan hewan atau binatang itu kan adalah akal. Betul. Karena setuju. binatang nggak mungkin berakal budi. Iya. Ya kan, contohnya, eksempelnya misalkan nih kayak kalau kita digigit anjing, anjing nggak mungkin dipenjara. Siapa juga yang mau penjara anjing? Iya, binatang. Ya kan? Tapi kalau kita memukul orang atau kita menggigit orang, pasti kita kena nilai atau hukum. Betul. Nah, itu kan perbedaan antara kita dan binatang. Iya. Ya kan? Makanya kan kalau dalam Islam itu kan yang wajib dikenakan aturan-aturan dalam Islam, dia wajib sudah mukalaf atau akil balik. Akil balik, betul. Ya kan? Makanya kan ada beberapa kriteria, misalkan harus berakal budi. Ya kan? Terus harus udah akil balik. Ya. Dan beberapa lainnya. Dan itu kan harus utama tuh target dalam Islam. Makanya kalau bagi orang-orang gila, ya kan, dia nggak lepas hukum dari perintah. Betul. Karena dia udah nggak berakal. Iya, betul. Nah, itu kan ada konsep akal juga. Nah, di dalam konsep akal kita kan harus punya apa ya? Melihat kitab suci yang kita pedomani gitu kan, yang kita yakini selama ini. Setuju. Dari agama kita masing-masing, misalkan kayak di Islam Al-Quran, atau mungkin di Kristen itu merupakan, atau Katolik yang diyakini itu adalah sebagai Alkitabnya, dikatakan sebagai kitab suci kan gitu. Ya. Nah, sebenarnya sih dari kesucian itu kan kita bisa mencari tahu atau kita memakai akal kita. Yang namanya suci itu otomatis nggak akan ada campur tangan manusia Setuju. dalam penulisan kitab suci tersebut. Setuju. Ya kan, itu kan secara fundamental. Nah, jadi kita bisa menilai atau menilik itu kitab suci itu terlebih dalam. Kira-kira sampai di mana kesuciannya dan kitab mana yang lebih suci gitu, dan tanpa dicampur tangani tangan-tangan manusia gitu kan. Makanya kan dalam Al-Quran juga dikatakan bahwasanya celakalah orang-orang yang ahli Taurat tapi menulis kitab itu sesuai tangannya masing-masing kan gitu. Iya. Nah, makanya di Al-Quran itu ya sebenarnya nggak ada. Dan bahkan ketika penulisan kayak dulu kan yang sering kita kenal itu kan adalah Zaid bin Sabit. Iya. Ya kan, sebagai orang yang menulis Al-Quran. Ya kan? Dan itu jelas sudah tervalidasi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena pada saat itu dia hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW. Betul. Ketika Alkitab, misalkan kayak Perjanjian Baru, adanya Perjanjian Baru itu, dan terlalu banyak dalam Perjanjian Baru itu penulisnya adalah suratan-suratan Paulus. Iya kan? Betul. Kayak misalkan suratan Paulus ke Galatia, suratan Paulus ke Roma, suratan Paulus ke Efesus, dan suratan Paulus ke lain-lainnya kan gitu. Nah, sedangkan kita pertanyakan, apakah beliau ini hidup sejaman dengan Yesus? Ya kagak lah. Enggak kan? Iya. Nah, sedangkan Zaid bin Sabit hidupnya sejaman. Nah, otomatis ketika Zaid bin Sabit menulis atau melontarkan Al-Quran, otomatis itu akan tervalidasi langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena sejaman. Nah, suratan Paulus ini, sedangkan Paulus ini itu adalah bukan orang yang benar-benar insecure kepada murid-murid Yesus. Betul. Ya kan, bahkan dia pun membunuh dan mengancam beberapa murid Yesus kan gitu kan. Iya. Nah, sedangkan para sahabat, makanya kan Nabi itu punya sahabat hanya 4, dan semuanya itu nggak ada yang pengkhianat sama Nabi. Iya, nggak ada. Tapi Yesus salah satunya pengkhianat, yaitu sampai Yudas kan gitu. Betul. Ya kan? Misalkan kayak dalam Yohanes 13 kalau nggak salah, atau Yohanes berapa gitu. Nah, di saat perjamuan malam kan Yudas itu udah dimasukin iblis. Iya. Ya kan? Untuk mengkhianati Yesus, sedangkan Nabi nggak ada. Siapa yang mengkhianati Nabi? Iya. Dan yang saya banggakan dari, karena kan setiap Allah itu kan mengutus beberapa banyak para nabi kan. Setuju. Cuman yang kita akui hanya 25 nabi dan rasul. Dari Nabi Adam. Iya. Nah, iya. Dari sampai Nabi terakhir Adam. Nabi Muhammad. Heeh. Nah, oke. Nah, kan kita bisa melihat, dan mereka itu mengajarkan tentang tauhid sebenarnya. Betul. Tentang esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Makanya kan di situ kan dipertegas lagi kan. Kayak misalkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad kan. Iya. Nah, di situ kenapa memakai ahad? Sedangkan bisa memakai wahid. Iya. Kan wahidun satu. Iya. Nah, tapi ahad. di situ harus memakai kata ahad. Ahad itu sebenarnya untuk menegaskan bahwasanya tidak ada satu pensifatan melebihi daripada yang lain. Ya. Kan gitu. Makanya di situ memakai ahad, bukan wahidun. Coba. Nah, Qul huwallahu wahidun. Nah, lucu kan. Sedangkan dalam Kristen, kalau mereka mengatakan inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku yang kau utus. Kan gitu. Dan di situ dikatakan kan Esa kan. Ya. Nah, Esa itu kan kita harus cari tahu dulu Esa itu sebenarnya apa. Iya.
satu kan. Nah, tetapi justru bertentangan. Justru bertentangan. Kayak misalkan 3 dalam 1, 1 dalam 3, satu hakikat. Itu kan nggak jelas. Yang namanya satu ya otomatis satu. Kayak misalkan aku punya 1 bungkus rokok dan 1 batang rokok. 1 batang rokok otomatis secara letterlek di dalamnya itu nggak akan ada lagi. Karena fokus. Nah, tapi kalau dalam 1 bungkus rokok memang benar 1, tapi di dalam 1 bungkus itu banyak memiliki batang-batang rokok. Makanya 12. Dalam surat Al-Ikhlas memakai ahad bukan wahidun. Kan gitu. Betul. Ya, jadi ya gitu sih. Oke. Nah, setelah mempelajari akhirnya setelah ini melihat ada kejanggalan dalam Bible akhirnya. Nah, terus mulailah mempelajari Al-Quran atau seperti apa? Gimana ceritanya? Jadi baru akhirnya bisa mau suka nih sama Al-Quran dan melirik Islam sebagai kayaknya ini agama yang oke nih gitu loh. Gimana tuh? Ya, cerita. Salah satunya sih ya yang saya kagumin ya, cara beradaptasinya antara Nabi Muhammad SAW kepada sesama manusia dan kepada Allah itu sangat mulia gitu. Sangat mulia, makanya kan contohnya kita ambil satu ya, misalkan kayak Yesus. Pasti Yesus dan para murid-muridnya. Ketika guru dan para murid pasti akan ada perkotak-kotakan, ini guru, ini murid. Betul. Ya kan? Adanya derajat. Derajat guru dan derajat murid. Tetapi Nabi dan para sahabat. Ada yang bilang nggak Nabi Muhammad SAW dengan murid? Nggak ada. Nabi dan para sahabat. Karena apa? Biar mensetarakan. Tidak ada perkotak-kotakan antara budak dan tuan. Makanya diangkatlah seorang Bilal. Menjadi orang yang dikumandangkan azan. Kan gitu kan. Nah, salah satu yang membuat saya masuk Islam ya itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, Masya Dan itu Allah. terimplementasikan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Oke. Nah, akhirnya sampai Peri ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kan Peri tadinya nggak kenal juga nih 2 kalimat syahadat ini apa. Orang di sekolahnya aja di Santo Lukas apalah itu ya kan? Yang setiap hari ketemu pendeta atau gimana ya kan? Yang malah dia kenal doa rosario malah. Malah doa rosario, doa malam itu ya? Imam Rasuli. Itu Imam Rasuli. Doa ya. Ada. Nah, tapi akhirnya bisa memberanikan diri mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu gimana ceritanya tuh? Ya, makanya kan kita kembali lagi ke awal tadi kan, hidup itu harus diawali dengan akal. Ya kan? Nah, di dalam kekatolikan, waktu aku masuk Katolik, itu kan setiap mau adanya Natal, kan ada pasti namanya pengakuan dosa. Iya kan? Nah, pengakuan dosa itu harus melalui perantara Romo. Romo ini siapa? Manusia. Kenapa nggak langsung ke Tuhan? Ya kan? Berbeda dengan Islam. Islam, dia melakukan taubatan nasuha, dia sholat. Sholat taubatan nasuha. Hanya dirinya sendiri dan Tuhannya maha mengetahui. Iya, betul. Ya kan? Tetapi kalau kita melalui perantara Romo, kira-kira seorang Romo ini punya dosa juga nggak? Ya pasti punya lah, nggak mungkin. Dan dia kan belum tentu menjadi orang yang amanah. Betul. Ya kan? Dan kesalahan, sebenarnya kesalahan ini bukan kesalahan, makanya kan dalam ketika aku menyampaikan waktu beberapa isi di gereja dulu, menyampaikan bahwasanya ketika kita terlahir dalam keadaan Kristen, mutlak bukan salah kita. Tapi kita sampai besar kita masih menjalankan keyakinan Kristen atau masih hidup seperti ini, mutlak kesalahan kita. Kenapa? Dalam rahim Allah Subhanahu wa taala berkata, "Alastu birabbikum." Lalu kita menjawab nih, ya balas sahidna itu kan dalam umur ruh 4 bulan kan? Masih di dalam perut ya, masih dalam kandungan. Ketika kita terlahir karena kita terbawa oleh garis keturunan atau KTP ayah orang tua kita yang dimana yang beragama Kristen, yaitu bukan salah kita mutlak. Cuman kalau kita nggak ingin rasanya belajar, ya kan, untuk mencari tahu bagaimana mencari ketuhanan itu mutlak salah kita. Sampai mati mutlak salah kita. Karena kan apa? Contohnya Salman Al-Farisi, seorang penyembah api, ya kan, dia kan tetap pada proses pencariannya. Iya, betul. Iya kan? Makanya dalam Yohanes 17:3 mengatakan bahwasanya inilah hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu kan bahwasanya bukan di dunia, di akhirat, melainkan di akhirat, karena di dunia bakalan mati. Makanya di Al-Quran menjelaskan kullu nafsin zalikatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Meninggal, Nah, ketika makanya kan orang selalu berpandangan atau mempunyai mindset kepala ini kan Baitul Makmur. Ya kan? Banyak orang mengatakan bahwasanya selalu berpikiran bagaimana kita untuk kehidupan kedepannya, tapi tanpa memikirkan bekal apa yang sudah kita persiapkan di saat kematian datangnya itu.
Kan gitu, karena kan itulah hidup yang kekal. Iya, betul. Nah, kira-kira sampai di mana kita mengenal ketuhanan itu, kan begitu kan? Oke. Makanya dalam surat Ali Imran, janganlah engkau meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Nah, itu tertulisnya di Islam sendiri. Apakah itu tertuju kepada orang Kristen atau kepada orang Islam itu sendiri juga, kan begitu? Betul. Nah, itu sebenarnya yang menjadi landasan aku sih gitu. Oh, berarti setelah akhirnya mengetahui itu, Mas, menurut kamu, wah iya ini make sense lah nih, ya kan? Iya. Nah, akhirnya Ferry mengucapkanlah di situ 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Oke, mengucapkan 2 kalimat syahadatnya waktu itu di mana, Fer? Di Paseban. Paseban. Iya. Masjid. Enggak, awalnya tuh malam-malam sama orang. Sama orang. Sama orang. Oh, sama orang biasa gitu. Orang biasa. Oke. Karena- Itu gimana tuh? Karena memang udah gue minta tolong syahadatin gue deh gitu. Gimana? Iya, karena kan saya dengan dia itu, dia kan seorang orang yang udah berumur gitu kan. Oke. Dan karena seseorang itu punya pandangan berbeda. Terkadang orang melihat agama itu dari apa yang dikatakan atau diucapkannya. Iya. Tapi ada juga orang yang melihat keagamaan itu dari akhlaknya. Iya. Kalau Betul. akhlaknya sejalan dengan yang dibicarakannya, ya kan, maka dia pasti akan tertarik hatinya kan. Iya, betul. Nah, karena ketertarikan itu pada saat itu, ya udahlah aku bilang, oh berarti Islam ajarannya seperti ini, bener nih. Ya udahlah, aku ngucapin syahadat malam itu juga. Cuman karena beliau mengatakan bahwasanya nanti jangan lupa mengucapin syahadat lagi di masjid karena untuk mendapatkan sertifikat. Iya. Oke, akhirnya masuklah Ferry cari masjid dekat rumah. Iya. Oh, itu nggak apa-apa sama orang tua akhirnya ngumpet-ngumpet atau gimana itu? Oh enggak, karena kan ya itu dia ketertarikan orang itu kan, kalau aku kan ketertarikannya kepada orang itu karena apa yang diucapkannya selaras dengan apa yang diamalkannya. Iya. Nah, beliau mengajarkan bahwasanya guru-guru saya juga mengajarkan kita minta redonya itu dari orang tua. Waduh, gimana nih? Nah, orang tua, sorry, gua potong. Orang tua masih Kristen waktu itu. Orang tua masih Kristen, masih Katolik. Pada saat itu. Kedua orang tua masih Katolik. Tapi tetap minta ridho sama orang tua. Minta. Oh, ini gokil ini. Ini gimana? Jadi tolong diceritain. Ya, saya sih tetap minta ridho. Masalah entah dia sepakat atau tidaknya itu kan urusan belakangan. Karena kan Allah mau mengetahui. Iya. Ya kan? Nah, ketika saya minta ridho, saya bilang ke mama sama ke papa saya, "Mah, Pak, hari ini, malam ini, Ferry udah ngucapin syahadat. Nah, Ferry minta redonya. Biar Ferry tuh bisa nuntut ilmunya itu enak." Ya Nanti per-peran sama emak itu langsung. Oh, subhanallah. Nah, masalah. nanti Ferry mau belajar sholat. Kan awalnya kan kita dari Kristen kan belum ada kan tata cara sholat, kan kita nggak tahu. Nanti Ferry mau belajar sholat yang benar, terus mau belajar ini, baca ini, kan gitu kan. Kata mama, ya udah nggak apa-apa karena kan keputusannya ada di tangan lu. Tapi yang benar. Keren. Nah, cuman kalau papa saya nggak terima. Oh, papa yang nggak terima. Kenapa papa nggak? Karena beliau itu kan fanatik akan katolikannya dia kan. Oke. Nah, jadi pada saat itu ya udahlah, setiap saya pulang ke kampung halaman saya, itu papa udah nggak mau negur saya. Dan hari itu juga namanya dicoret dalam kakak gitu. Allah. Iya. Nah, di saat itu ya udah kan, saya dipukulin segala macam ketika waktu di NTT itu kan. Ya, memang pada saat itu saya ketemu seorang ulama, dan memang orang itu benar-benar arif. Dia hanya mengatakan bahwasanya kita nggak boleh ngeluh, Fer. Semakin tinggi pohon kelapa, semakin kencang angin yang menerjang. Betul sekali. Kan gitu. Nah, dari situ saya sempat kayak jualan pisang goreng gitu kan. Oh. Jualan pisang Itu goreng. udah mualaf tuh. Udah mualaf. Udah mualaf tuh. Karena kan saya harus, ya itu dia, papa saya tuh nggak setuju kalau saya masuk Islam, karena kata papa saya, lu udah gue sekolah yang capek-capek, bukannya gitu kan, bukannya berbakti sama orang tua, malah lu masuk ke Islam milih. Nah, memang di daerah-daerah timur itu dikatakannya bahwasanya moru itu apa ya, orang yang nggak apa ya, yang buruk, orang yang buruk gitu kan. Nah, saya bilang ya nggak apa-apa, memang saya orang yang buruk, kan yang baik cuma Allah. Oke, bener ente, pinter ente. Kan yang baik cuma Allah ya. Saya orang yang buruk. Yang baik paling bener ya Allah, kita mah makhluknya. Nah, makanya dari situ ya udah, saya sempat tuh ya waktu itu ya, karena begitu dahsyatnya tuh kan, saya mengatakan bahwasanya ya Allah, kalau misalkan aneh mati sekarang, mendingan mati aja udah. Masya Allah. Sempat, karena kan apa ya, terlalu ini gitu kan ujiannya kan. Iya. Nah, makanya dari guru Ani itu mengatakan bahwasanya
seseorang itu nggak bakal naik kelas, Fer, kalau dia nggak ngikutin ujian. Bener itu. Tapi dia harus naik cakep itu. kelas ketika dia mengikuti ujian. Iya. Allah, Allah itu, makanya kan dia waktu itu mengatakan kepada saya gini, Bang. Sekarang pilih mana? Lu kaya, lu punya banyak duit, tapi lu nggak dapat hidayah. Oh iya. Iya kan? Iya. Saya malah ditanya balik sama beliau, lu pilih mana? Lu kaya, dunia ini punya lu kaya, tapi nggak punya tapi hidayah. lu nggak punya hidayah. Lu nggak dapat hidayah. Nah, makanya kata beliau, hidayah itu sebenarnya salah satu bentuk cinta Tuhan kepada hambanya. Barang siapa yang berjalan kepadanya, maka dia akan berlari kepadaku, kan gitu kan? Iya, betul. Ya intinya begitu. Makanya kan kata dia, ingat Fer, kata Al-Quran kata Al-Quran menjelaskan bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa laha ma kasabat. Allah itu memberikan ujiannya sebatas kemampuannya manusia. Kalau ente diberikan ujian seperti, berarti Allah tahu ente maha sanggup menjalani ujian itu. Wah, ini ngingetin gue ini. Ya, makanya. Yang lagi. Terima kasih Ferry telah mengingatkan aku. Jadi emang begitu. Jadi nggak mungkin Allah itu ngasih cobaan yang nggak mungkin gue sanggup gitu ya. Iya. Di situ dijelaskan di sana, Allah tidak akan menguji satu kaum kalau kaum itu tidak sanggup menanggungnya. Iya, betul. Buat kaum juga seperti itu. Nah, ini buat teman-teman juga, kita buat teman-teman sahabat semuanya, buat Opsi TV, Andi Celebes, Benteng Hati Channel, sama Mu'alaf Jalan Sang Mu'alaf. Ini ada berita yang lumayan bikin kaget juga, Bang. Menggugah hati. Jadi saudara kita Ferry baru saja belum lama ini ditinggal sama mamah, betul ya, Fer? Iya. Mamahnya yang masih Kristen berarti? Masih Katolik. Masih Katolik. Nah, tapi alhamdulillah ada cerita tadi yang Ferry bilang sama saya nih, ada cerita yang lumayan bikin kita agak serak nih, gitu loh. Bikin kita agak jadi seneng gitu. Bisa diceritain, Fer? Tapi sebelumnya, saya semua rekan-rekan ngucapin bela sungkawa ya, berduka cita. Semoga Mama Ferry husnul khotimah lah, meninggal dalam Islam. Amin. Dari awalnya emang sakit apa itu, Mama? Mama itu dia punya penyakit paru-paru sama jantung. Oke. Nah, memang sih kalau pas waktu masih sehat, saya cuman intinya lu tunjukin perilaku lu, akhlak lu udah. Iya. Karena apa? Ketertarikan itu yang kita tarik itu adalah secara rohaninya hatinya, bukan dari orangnya. Kalau hatinya ada rasa ketertarikan sedikit kepada Islam, insya Allah dia akan mualaf. Iya, betul. Itu kan. Nah, makanya saya coba mencerminkan bahwasanya Islam tuh begini loh. Kepada Mama. Mengajarkan tuh begini loh. Iya kan. Makanya begitu jadi juga tadi kan saya minta ridho dulu, terserah dia mau setuju atau enggak. Yang penting saya minta ridhonya orang tua ketika masuk Islam. Tunggu. Mungkin satu-satunya mualaf yang minta ridho sama orang tuanya ini kayaknya. Yang lain nggak ada yang berani itu. Cuman ini. Oke, lanjut. Gimana? Ya itu dia, makanya pas ketika udah sakit saya juga kadang tuh saya yang ajak ngobrol, bincang-bincang gitu kan, karena kan beliau itu kan mungkin butuh teman curhat di saat keadaannya seperti itu, makanya saya kadang sering ngajakin ngobrol. Bahkan saya kadang kalau misalkan kayak kemarin kan udah di rumah sakit tuh kan, beliau sakit itu udah hampir setahun lebih. Jadi badannya itu makin kurus ya kan. Cuman karena beliau itu selalu berjuang, karena kan adik saya kan masih SMA kemarin. Dan ibu saya kan tinggal sendiri kan. Nah, dia berjuang tuh kerja ya kan. Kerja untuk menghidupi anak yang adik saya yang terakhir ini nih. Karena kan dia SMA-nya swasta. Masih Kristen juga adanya? Masih Kristen. Nah, dia memperjuangkan tuh untuk cari duit, keluar pagi, pulang malam. Saya cuma bilang, "Mah, sekeras apapun Mama, ya kan rezeki itu kan dari Allah, ya kan. Mama itu mengusahakan bagaimana keinginan Mama, bukan keinginan Tuhan. Cuman kalau kita mengutamakan keinginan Tuhan, rezeki mana yang nggak datang ke dalam kita." Betul. Makanya kan dikatakan kan, barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Betul. Nah, saya berbincang gitu, Mama coba lihat cicak nih. Cicak nempel di dinding, tapi dia bisa makan nyamuk. Masuk akal nggak? Nggak masuk. Ya kan? Nggak masuk akal, karena nyamuk itu terbang, cicak nempel di dinding. Cuman karena dia bertasbih sama Allah, hanya saja kita nggak mendengar,
Nah kan Allah mendatangkan rezeki itu sendiri. Ya kan? Dikasihlah nyamuk. Contohnya kayak siapa? Imam Syafi'i dan gurunya. Gurunya mengatakan rezeki itu datang sendiri ketika kita berdoa, tapi Imam Syafi'i harus Nunggu. berikhtiar. Berikhtiar Ya ya. kan? Tapi kan dua-duanya mempunyai dalil yang membenarkan diri sendiri. Ya kan? Nah, makanya saya coba memperbincangkan. Cuman karena memang kedoktrinan itu kencang dan kuat sama dia, dan dia pun juga nggak terlalu memahami atau beribadah pun juga kurang gitu kan. Nah, ya beliau itu kemakan doktrin. Nah, makanya saya bilang sama setempat kan memang salahnya kesalahan pribadi seseorang muslim itu terkadang ini saya introspeksi ya. Om ya. Kita bisa membicarakan sesuatu agama, tapi kita nggak bisa mengimplementasikan agama daripada agama itu sendiri. Betul. Makanya di saat aku pernah ya membaca satu buku di saat zamannya Imam Hasan Al-Basri, ketika dia mengisi tausiah, seorang jemaatnya ini bilang, "Wah Imam, nanti ente kalau datang ke sini lagi bicarain tentang sedekah dong." Nah, ditunggu-tunggu sama jemaatnya ini sampai 3 minggu nggak datang-datang. Ketika Imam Hasan Al-Basri datangnya ke minggu keempatnya, dia mengatakan, jemaatnya ini mengatakan, "Imam, kenapa kemarin nggak datang?" Karena aneh nggak mau ngisi tausiah sebelum aneh mempraktekkan apa yang aneh akan bicarakan. Waktu mama lagi di rumah sakit nih, Per. Iya. Waktu mama lagi di rumah sakit, ada omongan apa aja nih, mama sama kamu nih? Ada omongan apa aja? Pembicaraan gitu. apa aja? Mama mungkin pesan ke kamu, atau kamu juga ada obrolan-obrolan apa sama Iya, mama? pembicaranya saya bilang, "Ma, Tuhan itu sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan, Ma." Sampai kan saya bawa kan punya TB1, TB2 kan. Coba mah, padahal udah jelas di dalam Alkitab mengatakan bahwasanya ayat itu nggak boleh dikurangin atau ditambahkan. Maka kalau dia berani mengurangi atau menambahkan ayat, dianggap sebagai pendusta. Nah, aku bawakan TB1 dan TB2, ini perubahannya. Cuman memang kedoktrinnya dia kenceng, makanya dia mengatakan karena mama terlahir dalam keadaan Katolik, maka mama pun harus meninggal dalam keadaan Katolik juga. Oh, mama juga ngomong gitu? Sempat terucap seperti itu di kemarin-kemarin. Oke, terus? Nah, makanya kan karena putus asa kan, saya juga putus, mungkin susah juga nih kan. Nah, karena saya punya guru juga, saya bilang, "Gimana ya, gini. Nah, terus kata dia, "Ya, pokoknya lo harus ikhtiar terus, karena Allah mau membolak-balikan hati, dia lo ikhtiar terus, dia lo tunjukin Islam yang benar kan." Nah, cuman saya bilang, tapi kan gini, kan dalam Islam juga mengatakan bahwasanya inna ana abdi bi Allah itu sebagaimana prasangka hamba, tapi kalau dia berprasangka mati dalam keadaan Katolik gimana guru? Kan saya bilang gitu kan. Udah pokoknya ente jalanin deh. Nah, saya terus kan ngobrol-ngobrol sama ibu saya. Di mana saya juga menunjukkan, kadang saya pijitin tuh Om. Dia lagi sakit. Iya. Saya tanyakan, "Mah, yang mana yang sakit nih?" Tangannya pijitin. Cuman sambil selawatan tuh enak mah gini. Nah, saya kadang cerita tentang Nabi Muhammad baik nih mah. Masa dia diludahin masih didatengin ketika sakit? Begitu juga sama Mama. Mama sakit, Ferry dibuang, Ferry masih datengin. Itu yang dicontohkan sama Nabi Muhammad. Tapi Yesus nggak tentu kayak gitu, karena dia hanya untuk satu kaum, ya kan? Kalau satu kaum berarti otomatis secara letalek hanya untuk khusus golongan dia. Betul. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk menjadi rahmat untuk semesta alam, Rahmatan lil alamin. bukan satu kaum. Makanya saya pijitin kan. Terus Mama saya diem aja. Nah, ya udahlah, pas terakhirnya saya ketika sholat, saya kayak dapat alamat gitu kan. Saya kayak dapat alamat, saya bilang adik saya kan, "Kak, nanti malam lo bimbing Mama syahadat. Kalau dia mengucapkan syahadat, meninggal hari ini juga." Memang pada saat itu dia udah drop kondisinya Om. Ya udahlah, saya bilang itu kan, nanti bimbing Kak syahadat. Ya semoga Allah Ta'ala masih kasih dia kesempatan gitu. Karena kan kemarin mungkin Allah Ta'ala masih kasih umur, ya mungkin Allah masih sayang sama kita. Kita nggak tahu doa mana yang dikabulkan. Tapi sempat sebelum Mama meninggal itu sempat kamu salawat ajak bersyahadat? Iya, mengucapkan. Jadi ketika Mama kan udah ada rumah sakit itu kan, karena namanya pakai BPJS itu kan harus beberapa hari pulang, nanti rujukan lagi. Nah, dia posisinya udah di rumah. Saya pijitin kan, saya tanya, "Mah, tangan mana yang sakit?" "Tangan ini." Saya pijitin ya kan. Tuh Islam kayak gini mah baik deh. Dia walaupun disakitin tapi tetap nyayangin. Iya. Ya kan, saya sambil ngomong-ngomong gitu, sambil selawatan kadang. Terkadang udah masuk waktu Johor, saya bilang, "Mah, Eri mau sholat dulu ya. Doain deh biar Eri nanti jadi anak yang benar. Biar bisa nuntun Mama dunia akhirat." Nah, di saat itu
mama saya udah mulai ngedrop lagi tuh dari situ. Saya bilang kan, "Ma, kenapa sakit?" "Iya sakit sih mama, kan namanya paru-paru kan." "Sakit, yaudah tadi obatnya diminum nggak?" "Diminum." "Yaudah nanti minum lagi obatnya." Cuman sembari, pokoknya setiap saya meminumkan obat dia, itu pasti hati saya bersolawat, "Ya Allah, sembuhkanlah dan berikanlah dia hidayah. Oke. Karena engkau yang membolak-balikan hati seseorang." Baru saya minumin kan dia kan pakai sedotan, kadang saya iniin pakai sendok kan. Nah terus saya sembari sholawatan itu, "Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina." Itu sembari sholawatan. Karena apa? Yang mungkin dengan sholawat kita itu bisa menjadikan atau membolak-balikan hati beliau gitu kan. Ya di jam setelah Isya itu beliau udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah ngedrop banget. Dan ketika saya nelpon rumah sakit memang belum bisa karena harus bikin rujukan ulang. Betul. Ya kan? Nah setelah itu saya bilang sama dia, "Nika, sekarang lo syahadatin," kan namanya Rika kan. "Lo syahadatin, lo bimbing deh. Lo juga jangan ninggalin sholat. Karena sholat itu bisa menolong dia." Nah ketika adik saya ini kan bilang, "Ah lo aja deh, kan lo yang ngaji, gue kagak." Lah apa urusannya? Allah kan nggak ngeliat ngaji apa enggaknya. Allah lihat tuh ketulusan hati lo, tulus gak bener-bener merawat ibu lo. Nah ketika tuh yaudahlah, saya bilang kan, "Kak sekarang lo nyari ambulan. Nah nanti mama ini bawa ke rumah sakit lain lagi biar bisa ditanganin, daripada begini kasihan, sama aja kita ngebunuh." Nah adik saya mencari itu, saya bilang kan, "Mama mau syahadat nggak?" Segituin kan. Dia diem aja. "Kalau mau syahadat nanti Eri pimpin. Masa kita sama-samanya bareng-barengnya di dunia doang, akhirat emang nggak mau bareng-bareng?" Saya bilang gitu kan. Terus? Misalkan nih saya bilang kan, saya kasih perumpamaan. Misalkan Mama Eri suruh bawa barang. Misalkan nanti nitip nih berlian ini nanti Mama tolong kasih atas nama Budi ke Bandung. Iya kan? Nah tapi Eri nggak ngasih tahu RT RW-nya. Tersesat gak? Tersesat. Karena banyak nama Budi di Bandung. Cuman kalau kita bisa menjadi orang yang amanah menjaga itu berlian, terus Eri kasih tahu RT-nya sekian, nomor teleponnya ini, nah itu gak bakal tersesat. Karena itu adalah perantara itu. Sama seperti Nabi Isa atau Yesus. Begitupun juga Eri nih tanggung jawab Eri nih dunia akhirat. Jadi kalau Mama mau ngumpul bareng anak-anaknya lagi nanti di akhirat bercanda lagi ya kan bareng-bareng, Mama kan bisa ada. Dia diem kan, memang dia sempat agak nangis gitu. Sempat ada nangis, makanya saya bilang kan, ini kan sekarang si adik saya udah lulus SMA, udah kerja, udah nggak usah dipikirin. Dunia itu nggak usah dipikirin, sekarang dipikirin tuh Allah deh. Nah saya bilang kan, "Mama kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Ikutin ya Mas," saya bilang itu kan, "ikutin ya Mas." Udah tuh ngangguk-ngangguk, baru saya bilang. Oh ngangguk dia? Ngangguk. Itu udah sakaratul maut berarti? Udah menit-menit itu? Udah menit-menitnya. Oke. Cuman saya bilang, saya mau nangis juga, ya memang pada dasarnya nangisan itu bukan ini sih ya, bukan nggak bisa nolong juga sih. Makanya saya bilang, "Ikutin ya Mai," baru saya tuntun kan pakai bahasa Indonesia. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Begitupun juga dengan Nabi Isa, utusan Allah. Saya bilang gitu kan. Syahadatnya pakai gitu? Berarti syahadatnya nanti pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia, karena kan beliau kan awalnya kan saya tuntun pakai bahasa Arab. Cuman yang ditakutkan kan beliau nggak bisa gitu dalam pelafalannya. Saya bilang, "Mama kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja mah." Saya bilang gitu kan. Allah Maha tahu deh. Nah udah kan saya tuntun. Pas setelah dia mengucapkan kalimat syahadat itu, kelar udah. Meninggal langsung? Meninggal. Langsung nggak bisa ngomong, terus matanya ketutup, cuman masih detak jantungnya itu masih ada. Oke. Cuman makanya pas dari situ mobil ambulan itu datang, ketika kan dia bawa alat-alat tuh kan, ditensi. Jedet gitu biasanya? Enggak. Cuman memang pada saat itu nafasnya masih ada, detak jantungnya masih, cuman mata udah ketutup. Mata udah ketutup, ngomong udah nggak bisa, mulutnya udah kaku kan. Kebetulan dibawa ke rumah sakit Islam, cuman nggak bisa karena alat detak jantungnya nggak ada. Terus dilarikan ke Persahabatan, penuh. Dilarikan ke Cipto. Pas sampai di Cipto baru detak jantungnya itu berhenti. Nah, adik saya nangis kan, yang cewek tuh. "Mama udah nggak ada, ngapain lo nangis?" Kan gue bilang, kalau Mama ngucapin syahadat malam ini, kelar. Allah Ta'ala tuh Maha tahu, ya kan? Allah Ta'ala dan Allah itu cinta kepada hambanya itu.
Dia cuma pengen itu, kan gue bilang dari awal, cuma pengen itu. Ketika beliau mengucapkan syahadat, kelar. Allah nggak mau hambanya itu sakit lama-lama, kan memang benar untuk menggugurkan dosa, cuman kan Allah juga pengasih maaf penyayang. Iya, pasti. Nah makanya setelah itu beliau tutup mata. Memang pada dasarnya nenek saya itu pingin dimakamkan secara Kristen. Oke. Nah adik saya kan juga bilang, gimana nih mama mau dimakamin secara Kristen? Ya nggak apa-apa. Itu kan cuma jasadnya doang. Iya, betul. Ya kan secara syariatnya benar dia itu jasadnya dimakamkan secara, cuman secara hakikatnya itu udah mengucapkan syahadat. Ya kan? Ya. Nah akhirnya dimakamkan secara Kristen. Makam secara Kristen. Iya. Ikhlas aja lah ya, nggak apa-apa. Ikhlas. Nggak ada masalah lah. Subhanallah, itu ceritanya sungguh sangat luar biasa ini. Jadi di akhir-akhir alhamdulillah ibu masih mengucapkan lah ya, masih dan Allah juga masih sayang. Mudah-mudahan kita doain biar nanti diterima itu syahadatnya ibunya Ferry. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan nanti mungkin bisa bertemu, dan yang kita sangat percaya di Islam itu adalah doa yang paling mujarab itu doa anak yang saleh. Oke, nih buat semua pemirsa Opsi TV, Benteng Hati Channel dan Handi Selebes juga Mu'alaf Jalan Sang Mu'alaf. Coba tulis di komentar ya, bila mana ada yang mengucapkan nih, mamanya Ferry, dia mengucapkan syahadat dalam bahasa Indonesia nih. Nah, apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Nah, coba tulis di kolom komentar. Mungkin kalau saya dan teman-teman sebagian sih meyakini Allah itu maha segalanya. Iya. Jadi kita doain aja buat mamanya Ferry biar diterima syahadatnya dan bisa bertemu dengan Ferry nanti di surga nanti. Amin. Aduh Om jadi sedih kalau begini. Om jadi sedih dengerin orang. Om pengen denger cerita, kamu cerita begitu. Tapi nggak apa-apa ya Ferry ya. Oke Ferry. Nah nih buat kawan-kawan semuanya, ini juga bisa menjadi contoh lah ya buat para mu'alaf yang mungkin baru saja mengucapkan syahadat, atau yang baru 1 tahun atau 2 tahun atau baru beberapa bulan. Jangan berhenti belajar. Nah, kalau untuk kayak Ferry ini, tadi dia selalu bilang guru gitu loh. Nah, berarti kan Ferry itu punya guru gitu loh. Nah, itulah yang paling benar. Kalau kita belajar tanpa guru, itu gurunya setan. Dan buat kawan-kawan biar tahu lagi, salah satu gurunya ini adalah Bang Handi Selebes. Nah, dia sering nongkrong di Bang Handi Selebes channel dia ini. Ya, itu dia sering banget nongkrong di sini, dan dia belajar banyak studi perbandingan agama dengan Bang Handi Selebes. Ferry. Nah, ini kan Ferry masih ada adiknya yang masih Kristen ya, Ferry ya? Kristen. Nah, dari tadi kita ngomongin masalah mamah nih. Bapak kemana Bapak? Bokap. Iya, bapak lu mana? Mak lu meninggal kan, dari tadi gua kagak denger ceritanya ini. Gini, bokap itu kan memang keras sama anak-anaknya ketika dia sudah memilih agama di luar daripada Kristen atau Katolik gitu kan. Nah, jadi memang pada saat itu tuh bokap itu ya orang itu yang nggak mau gitu, fanatik banget sama agama. Jadi setiap anaknya keluar daripada agama, ya entar itu diomelin, digebukin. Dan mama ini walaupun fanatik-paniknya mama terhadap agama, cuma dia masih ada punya kasih sayang pada anak-anaknya. Jadi dari situ ya beliau memutuskan untuk berpisah. Oh, berpisah. Jadi bapak sama mama nih Pisah. Get married lah gitu ya kan, gitu ya. Pokoknya keluar lah. Iya, karena mama kasihan kan ngeliat anak-anaknya di ini. Oh, berarti mama lu tuh ngerawatin ente pada single parent tadi. Iya. Subhanallah. Oke. Nah, ini kan ente masih ada satu nih yang masih Kristen nih, adek nih. Adek, iya. Nah, ada keinginan nggak dari ini buat gimana nih caranya nih buat adeknya nih biar bisa seagama lah sama Ferry dan kakaknya? Gimana caranya nih? Ya caranya ya, yang pertama sih itu ya otomatis harus menunjukkan Islam itu akhlaknya seperti ini. Oke. Yang kedua ya, saya selalu bilang sama dia, lu jangan kebanyakan kerja, tapi lu kebanyakan ibadah. Nanti kerjaan itu datang ke lu kan, saya bilang gitu kan. Iya. Contohnya lu mau gereja, ya silakan gereja. Kalau nggak ada ngelarang, kakak lo juga nggak ada ngelarang. Nanti kalau ada ngelarang, gua ngomelin kan, saya selalu bilang gitu. Jadi lu mau gereja. Jangan lupa banyak-banyak baca Injil biar lo paham. Oh, karena kan pinter ente. dari pembacaan Injil itu kan dia akan memahami. Iya. Saya
kan nanti kan kita di situ akan cari tahu dia akalnya dipakai nggak nih dalam pembacaan Iya. itu. Iya. Kalau sudah saling kontradiksi antara satu ayat dan ayat lainnya, pasti dia akan bertanya-tanya kan Iya. kan gitu. Iya. Kalau makanya orang-orang Kristen yang belum pada pindah ke Islam itu nggak pernah baca Injil berarti. Bener nggak? Iya bener kan? Bible Belum baca Bible, iya baca Bible. Sorry bukan Injil. Injil mah zaman dulu ya kan. Sekarang mah Bible. Iya. Oke gitu. Berarti malah ente suruh pelajarin Injil, baca Bible. Iya, Oke. pelajari Bible. Terus gimana tanggapan adek gimana? Ya dia cuman ya namanya masih umurnya masih Muda lah ya. muda ya masih kan, muda. jadi masih ada rasa keinginan mungkin buat bermain gitu. Salah satunya contoh kayak kemarin kan, saya ngaji di Kuitang. Oke. Nah, adik saya baru pulang gereja kemarin. Saya ada pengaji di Kuitang. Saya bilang, Tandri, lo bisa nggak anterin gue ke Kuitang? Gue lagi nggak ada duit nih, mau ngaji di sono. Terus kata dia, ya nggak bisa, gue mau kerja langsung kerja. Ya udah deh, nggak taunya nganterin temennya nih, ya kan? Baru tuh dia bilang, saya yang WhatsApp dia dulu. Lo kalau buat temen hati-hati pulangnya jangan terlalu malam lo, ntar nggak enak, ya kan? Sebagai kakak ya. Iya kata dia, iya makasih udah ingetin kan gitu. Ini lo jadi mau pakai motornya nggak? Ternyata gue kerjanya di schedule, jadi jam 12. Nggak usah, gue udah jalan kaki ke Kuitang. Jalan kaki ya naik ke Kuitang. Bilang apa? Lu kenapa jalan kaki bukan naik motor aja kan? Ini motor rame-rame kan? Iya, Orang dari iya. peninggalan. Iya. Kan motor rame-rame bukan naik motor aja. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita tulus dalam menuntut ilmu. Oke, itu contoh. Ente contohin ke adek nih kalau mau belajar ya begini, nggak ada keluhan. Nggak ada. Mau ada motor kek, nggak ada motor kek. Kalau emang niat kita udah ngaji lah gitu ya. Oke, Pokoknya bukan babat. hanya ngaji sih, dia maupun baik mau belajar di gereja atau belajar. Kalau dalam menuntut ilmu, kalau dia tulus, ya pasti Allah kasih jalan Betul, setuju. tanpa ada keluh kesah. Iya, setuju. Sebenarnya di rumah Peri itu atributnya nih kayak kalau di sini kan ini masih kita polos-polos nih. Polos ya. Ah di sana masih ada salib gambar Yesus gitu atau Kalau untuk salib nggak ada, cuman rosario masih ada. Rosario. Beberapa rosario. Rosario itu yang jamuan makan, ya. Iya kan? Bukan, kayak tasbih, model. Cuman ininya tasbih. salib. Tasbih. Ininya salib. Oh. Iya, Oh, tasbih. kayak semacam tasbih, cuman di ujungnya salib. Oh, gitu. Sampai Ada. rosario. ada dijual, ada pernik-pernik. Itu gunanya buat apa itu? Kalau itu dalam Katolik dulu biasanya ya baca doa Salam Maria, terus kadang buat doa rosario juga. Oh, dia sama kayak kita ada Sama, zikirnya. Iya. Terus Oh. dia ada pembacaan doa Bapa Kami, Salam Maria, doa rosario itu pakai itu. Oh, kalau Katolik ada itu. Doa Bapa kami dituduskanlah namamu pada hari ini, berilah kami sedikit maka bla 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 gitu. Masa? Kan kayak Bapa Kami ada surga, gitu. dimulakan namamu kan gitu kan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Kan gitu. Kalau Salam Maria penuh rahmatan sertamu terpujilah kau di antara wanita kan gitu kan. Oh, lah ente masih hafal banget. Kalau gue tanya, Allahumma barik lana bima rajaktana wa qina adzabannar. Doakan. Iya, itu. Kalau gitu aja gitu. Ya, Ber. Nih sekarang mama udah nggak ada. Iya kan? Kamu tinggalan 3 anak berarti ya. Nah, kamu tinggal di dalam satu rumah bersamaan nih. Enggak, saya sendiri kan. Oh, sendiri. Nah, ini rumah yang ditinggalin sama mama. Iya. Nah, ini rumah siapa nih? Rumah mama atau rumah siapa nih? Rumah ini jadi rumah bapaknya daripada nenek. Bapaknya daripada nenek. Oma saya. Oke. Oh, bapak yang udah cerai. Bukan. Saya punya mama, punya bapak. Oke. Uyut ya jatuhnya. Uyut. Iya. Jadi Nah, kan oke. Nah kebetulan itu kan beliau itu kan dulu seorang jenderal kan, dan di mana seorang kiai besar di kota Pemalang khususnya, punya pesantren juga. Nah beliau itu mendapatkan salah satu aset pribadi itu dari negara ya rumah. Oke. Dulu di Paseban itu punya rumah 4 dan beberapanya itu dijual, tinggal 1 ini. Oh, rumah dinas. Bukan rumah pribadi. Rumah pribadi. Dapat. Oke. Oh, dapat. Tinggal 1. Nah karena kurang atau ketidaksukaan keluarga terhadap ibunya mama, karena beliau seorang murtadin gitu kan. Ya jadi beliau itu seakan-akan tuh diasingkan gitu dan nggak dianggap gitu. Karena perilakunya juga nggak menunjukkan keagamannya dia gitu. Oke. Ya makanya ya bahwasanya kan kita juga nggak ada kesanggupan untuk membenarkan rumah gitu kan. Ya sepakat untuk dijual gitu. Memang sebelumnya mama saya juga bilang, ntar lo mau tinggal di mana nih? Kalau mama nggak ada kan gitu kan. Iya. Kan mama nggak dapat, saya bilang kan. Saya bilang
mama nggak usah ngurusin. Ntar mau tidur di jalanan kek, mau tidur di pesantren kek, itu masalah Tuhan, yang penting kita ikhtiar. Masya Allah. Masalah Tuhan. Keren. Saya bilang gitu kan. Makanya saya bilang, sekarang kalau mama pikirin, tambah sakit nggak? Tambah sakit. Yang ada tambah nyak-nyak. Cuman kalau mama nggak dipikirin, nggak bakalan tambah sakit. Karena fokusnya sembuh. Berarti udah bukan punya ente lagi? Bukan hak milik. Bukan hak milik? Bukan hak milik lagi. Terus ente mau tinggal di mana kalau ini rumah orang? Kalau misalnya orang itu ngakuin, ente disuruh pergi gimana? Ya makanya kan, tadinya kan juga kakak adik saya sama termasuk mama saya kan meminta haknya dia kan. Makanya kan memang saya pertama-tama tuh saya bilang sama keluarga, untuk membagi hak waris ini mau memakai hukum agama kah atau hukum adat. Kalau di hukum agama tuh ada namanya hukum faraid. Atau faraid. Nah itu kita cari tolak ukur tuh ke pengadilan agama yang lebih ahlinya. Tapi kalau pakai hukum adat ya terserah kita. Adat yang tertera kan. Dan nggak taunya memang, ya kan namanya duit kan orang saking gimana sih bang kalau udah ketemu duit segitu mm-nya kan. Nah yang dijual ini tiga-tiganya di Jawa, pesantrennya, sama di sini. Yang itu tempatin? Iya, dijual sama keluarga. Nah, karena oma saya kan masih hidup dan keuangannya itu kan pasti kan ke dia. Nah, adik-adik saya juga bilang, ntar mau tinggal di mana? Udah nggak usah bingung. Tanah, ini nanti kalau kita mati kita ditanya, amanah nggak lo jaga hak warisan cucu sebagai cicit atau anaknya? Kalau lu nggak amanah, lu mati kejepit tanah. Kan saya bilang gitu ke adik-adik saya. Sekarang kita dapat duit nggak dapat duit sama nggak? Sama. Makan nggak makan sama. Karena hidup saya tuh simpel bang. Saya nggak punya nasi, saya puasa. Saya punya nasi ya saya makan. Ya kan? Kan simpel begitu. Kalau saya punya nasi saya makan. Kalau nggak punya nasi ya saya puasa. Puasa apa? Puasa Senin Kemis. Puasa Yaumil Bid, puasa sunnah. Puasa Daud kan lah ya. Gitu, kan? Iya. Karena kan guru saya tuh sudah menerapkan pada dasarnya tuh kalau lu yakin, ya kan? Karena dia mengatakan bahwasanya agama Islam itu agama cinta. Kalau kita menerapkan itu cinta, contohnya dia makanya waktu itu selalu memberikan gini. Misalkan saya punya istri saya manggil atau saya masih pacaran kan masih ada ego-ego untuk ketemu terus kan? Nah dia manggil lu nih, lu langsung datang nggak? Pasti lu langsung datang. Iya, lagi demen-demennya. Ya, walaupun di samping lo ada bau tai kucing, bau apa, lo nggak bakalan melihat itu. Nggak ngaruh. Begitupun juga dengan Tuhan. Kalau kita menerapkan rasa cinta kepada Tuhan, ajan ya lo datang. Alhamdulillah. Kan yang manggil siapa? Yang manggil kan kekasih. Iya. Ya kan sama dengan pasangan. Walaupun lo nanti latar belakang lo mau tinggal di jalanan, lo mau tinggal di emperan, tapi yang lo cari cintanya Tuhan, berkahnya. Kan gitu. Siap. Makanya saya selalu menerapkan sama adik-adik kakak saya, biarin aja lah mau diusir mau gimana. Allah itu nggak, makanya kan dalam satu hadis mengatakan bahwasanya tidak akan aku matikan satu jiwa pun sebelum aku sempurnakan rezekinya. Nah sekarang tinggal kembali lagi kita yakin nggak sama Allah? Yakinlah, harus wajib. Nah, kalau yakin ya jalanin aja, rumah mau dijual kek, mau diapain kek, kita mau tidur di emperan kek, mau makan kek. Keren. Itu juga kemana ya? Iya karena Keren. saya selalu menerapkan nih bang, adik sama kakak saya. Makanya kan pas kemarin mama saya sakit, saya bilang, terkadang orang itu melihat atau menilai kebahagiaan itu dari materi. Iya. Pas waktu di rumah sakit, kan saya ngomong sama, coba lo lihat orang-orang yang sakit, dia harus membayar oksigen itu berapa? Allah kasih kita nafas cuma-cuma nggak bayar. Iya, benar. Kalau dalam perhitungan matematika, lo beli oksigen satu aja, kemarin kan saya beli itu sekitar hampir 3 jutaan. Iya. Satu hari. Dan berapa tahun lo harus menghirup oksigen? Allah minta bayaran? Enggak. Nikmat nggak hidup? Hidup nikmat. Walaupun kita nggak punya duit, tapi kita punya mata bisa melihat. Orang buta harus beli mata. Kayak mama punya sakit paru-paru, dia harus berobat, dia harus mengeluarkan uang. Tapi Tuhan begitu cintanya sama kita, dia nggak minta bayaran sedikit pun. Cuma terkadang kita sebagai hamba lupa sama Tuhan. Allahu Akbar. Lupa dan Iya. Ini aneh jadi banyak belajar dari Ferry ini, subhanallah ini. Alhamdulillah lah ya, mudah-mudahan kawan-kawan semuanya obrolan kita hari ini bermanfaat dan ada edukasi lah buat teman-teman semuanya. Untuk nanti, untuk lebih panjang lagi kita akan bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Ferry lagi. Bila ada yang mau
ini ya tulis aja di kolom komentar, Bang tolong dong Ferry ajak gini lah, boleh bebas. Nanti soalnya ini juga Ferry juga masih dalam keadaan berduka, jadi kita juga nggak bisa terlalu banyak ngobrol dulu lah hari ini. Oke, nggak apa-apa buat sahabat-sahabat Opsi TV, Benteng Hati Channel, mungkin yang tergugah hatinya ingin kasih kerja kalau ada misalnya lowongan kerja ya. Iya, bisa bila ada yang mempunyai tempat pekerjaan atau mempunyai usaha atau apapun bisa hubungi kita. Di situ ada nomor telepon kita juga. Ya pokoknya kalau ada yang mau tanya-tanya tentang Ferry atau segala macam bisa hubungin kita. Nanti bisa kita langsung kasih nomor kontak personnya langsung. Kalau di Opsi TV sama Benteng Hati itu slow, langsung kita kasih aja nomornya. Nggak ada masalah. Terakhir nih dari Ferry, ada nggak pesan-pesan untuk para mualaf yang sekarang lagi ramai lah yang lagi ramai sekarang ini kan si Incan juga agak-agak geregetan gitu loh. Geregetannya apa, dia mempergunakan itu sertifikatnya cuma minta donasi gitu loh. Modus. Iya, modus lah itu. Nah, gimana? Coba tolong Fer diingetin itu semua tuh. Iya, makanya kan kemarin pas mama saya juga meninggal kan banyak teman-teman di TikTok juga ingin mengadakan live untuk galangan dana kan. Saya bilang kan nggak usah. Kalau ente ngasih aneh kerjaan, aneh kerja. Karena sertifikat mualaf aneh itu bukan aneh dididik dari guru aneh itu bukan dijadikan menjadi mental pengemis. Asik. Kalau ente ngasih aneh kerjaan, aneh kerja. Kan itu kan ada sistem barter. Cuman kalau ente aneh kebiasaan tangan di bawah, ya bakal sampai tua juga jadi pengemis. Betul sekali. Jadi, jangan jadikan agama itu atau sertifikat mualaf itu sebagai fundamental agar kita tuh mencari kekayaan dunia. Dan itu kan kembali ke pribadi masing-masing ya Bang ya. Makanya kan di Islam itu dikatakan innamal a'malu binniyat kan. Iya, betul. Dan niat itu kan hanya kita yang tahu gitu. Sebenarnya niat kita itu masuk Islam itu untuk mencari apa sih? Iya. Untuk mencari dunia, Allah kasih dunia. Iya. Kalau untuk mencari Tuhan ya lu harus ngadapin tuh ujian. Iya. Dan Allah itu memberikan ujian itu bukan salah satu tanda Allah benci sama kita, enggak. Sekarang kan kalau misalkan Allah kasih kaya, kayak model kan tadi nggak dikasih hidayah, kan nggak enak. Kayaknya cuma di dunia, di akhirat. Terus misalkan Allah kasih kasih lu kaya, tapi lu semakin menjauh dari Allah, kan istidrat kan? Istidrat. Ya kan, makanya tuh Allah tuh memberikan ujian itu salah satu bentuk cintanya Tuhan. Tinggal gimana tuh pandangan kita itu menanggapi suatu permasalahan itu gitu. Terkadang kan aku lihat makanya orang nggak ini sedikit langsung mengatasnamakan mualaf, nggak ada inian sedikit atau mungkin ada hinaan sedikit atau mungkin ada kekurangan dari ini sedikit menjadikan langsung mengatasnamakan mualaf. Sebenarnya itu makanya aneh pribadi sih ya, karena aneh sebagai mualaf juga aneh pengen menunjukkan tuh seharusnya itu seperti ini gitu loh. Siap. Ya kan, bukannya kita menjadikan pengemis, cuman kalau ente beriin aneh kerjaan ya aneh kerja gitu. Iya. Karena kan ada keringat yang dikeluarkan di situ kan. Iya, siap. Nah itu kan juga dicontohkan sama Nabi kan, ketika Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan ingin makan kurma, ya harus kerja di sumur. Kerja dulu. Narik sumur. Iya. Nah sekarang kita masa mau enak-enakan dapat duit sih? Iya. Cuman sana donasi. Iya, Aduh, nyampah kalau kata gue itu. Oke lah. Baiklah pemirsa semuanya, Opsi TV, Benteng Hati Channel, Hande Selebes dan Jalan Sang Mualaf. Terima kasih banyak. Cukup dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opsi TV. Terus menebar kebaikan. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe.